1 pekan lebih perang antara Rusia dan Ukraina berlangsung. Tercatat, ratusan warga Ukraina harus kehilangan nyawa, sementara jutaan warga lainnya harus mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. Lembaga PBB yang mengurusi pengungsi, UNHCR, bahkan memperkirakan ada 1,5 juta warga Ukraina harus mengungsi dan menjadikan perang Rusia-Ukraina menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam 1 dekade terakhir. As a matter of fact, I think that by tonight, latest tomorrow, the total number of people that have crossed out of Ukraine will reach 1.5 million. We were yesterday close to 1.3 million. I think Poland yesterday saw in one day alone 100,000 people crossing. So it's going exponentially. Perang yang terus berkecamuk antara Rusia dan Ukraina tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan di kedua negara dan wilayah Eropa saja, namun menimbulkan masalah serius pada perekonomian global. Salah satu momok yang dikhawatirkan akan melanda dunia dalam waktu dekat jika Rusia dan Ukraina terus berperang dan mengabaikan perdamaian adalah terjadinya inflasi atau naiknya harga barang dan jasa secara global yang tentunya memupus harapan akan pemulihan ekonomi. Momok inflasi global ini salah satunya dipengaruhi kenaikan harga komoditas, utamanya minyak dunia secara gila-gilaan. Rusia adalah produsen minyak dunia terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Sekitar 11% minyak dunia berasal dari ex-negeri yang dulunya bernama Uni Soviet ini. Masalahnya, dunia kini sedang ramai-ramai memberlakukan sanksi dan embargo pada Rusia. Segala macam produk yang berasal dari Rusia, termasuk minyak bumi, dilarang untuk diekspor keluar Rusia. Sesuai dengan hukum permintaan, berkurangnya pasokan minyak bumi asal Rusia turut mengerek harga minyak dunia. Lihat saja, sejak awal kebijakan Rusia melangsungkan serangan militer ke Ukraina, harga minyak dunia terus melejit. Dan diperkirakan akan menembus angka $150 Amerika Serikat per barelnya atau tertinggi sepanjang masa. Padahal, komponen energi salah satunya mempunyai bobot terbesar dalam laju inflasi. Kekhawatiran akan lonjakan inflasi yang mengguncang perekonomian sudah digaungkan sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, Jerome Powell. For every $10, and the thing that matters more than anything is how long does it persist for? You can have an oil spike, and if it just comes and goes, prices will go up, but it won't actually affect ongoing inflation. That's really the key thing. But I think I want to say $10 of oil, and I hope I don't get this wrong, is like 210. You can have an oil spike, and if it just comes and goes. Powell menyebut, setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar $10 Amerika Serikat per barel akan menyumbang inflasi di negeri Paman Sam sebesar 0,2%. Padahal ekonomi Amerika Serikat masih belum pulih benar dari hantaman pandemi COVID-19. Dan laju inflasi yang tinggi akan memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya yang tentu saja memusingkan Presiden Joe Biden. Kekhawatiran yang sama juga turut dirasakan di benua biru Eropa yang mayoritas energinya bersumber dari Rusia. Sebagai perbandingan, inflasi di Inggris pada bulan Januari 2022 tercatat mencapai 5,5%. Didorong kenaikan harga makanan dan juga energi, angka inflasi tertinggi negeri Ratu Elizabeth sejak tahun 1982 silam. Kekhawatiran yang sama juga terjadi di Uni Eropa. Bulan Februari 2022 lalu, inflasi Eropa tercatat mencapai 5,8%. Harga energi yang tinggi mempunyai andil yang terbesar dalam inflasi Uni Eropa mencapai 31,7%. Kenaikan harga di Uni Eropa bisa saja terus terjadi, mengingat besarnya ketergantungan Uni Eropa pada energi dan juga bahan pangan asal Rusia. 所周知，俄罗斯是一个大宗商品的超级的出口大国。那么，无论是能源还是矿产还是粮食，在各个领域的这个出口都是在世界上数一数二的。那么现在呢，在全球供应链吃紧、通胀加剧的这样一个状态下，如果你进一步制裁俄罗斯，限定它的对国际市场的供给能力的话，势必会引起这个价格的进一步上涨，无论是生活成本还是生产成本。那么这就进一步加剧通胀，也就会缩小各个国家国内政策调控的这个空间。Indonesia juga secara tidak langsung bisa terdampak akibat perang Rusia dan Ukraina. Posisi Indonesia sebagai net importir minyak membuat Indonesia tak luput dari momok inflasi dunia. Hasil riset dari BNI Sekuritas menunjukkan setiap kenaikan minyak sebesar $10 Amerika Serikat per barrel akan menyumbang inflasi sebesar 40 basis poin. Menang jadi arang, kalah jadi abu.
Sejatinya tidak ada pihak yang diuntungkan dari konflik antara Rusia dan Ukraina jika terus berkepanjangan. Bukan hanya Ukraina dan Rusia saja yang mengalami krisis kemanusiaan dan krisis ekonomi, namun seluruh dunia, termasuk kita, akan turut merasakannya.